Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Jumat 18 November 2022, bersama saya Binaya Winandi Prasetyo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilingkupi damai sejahtera. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita dalam menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami semalam, sehingga pagi ini kami boleh kembali bangun dan menerima berkat Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nats bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Dibenci tetapi tidak membenci. Apakah yang akan saudara lakukan jika saudara dibenci, dihina, difitnah, dan direndahkan oleh orang lain? Saya yakin respon pertama kali yang muncul dari dalam diri kita adalah marah, kesal, dan jengkel. Bahkan mungkin kita ingin membalas orang tersebut, atau kita meminta Tuhan untuk menghukum orang-orang yang membenci kita itu. Hal ini wajar, oleh karena pada umumnya semua manusia itu ingin selalu dicintai, dihargai, dipuji, disanjung, bahkan diagungkan. Namun tidaklah demikian dengan Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diaken yang penuh iman, Roh Kudus, karunia, dan kuasa. Ia mampu mengadakan mujizat dan tanda-tanda bagi jemaat Yahudi. Ia pun juga mampu bersaksi tentang siapa Yesus Kristus di depan mahkamah agama. Namun hal inilah yang justru membuat orang-orang Yahudi membencinya. Puncak kebencian itu diwujudkan dalam bentuk tindakan yang anarkis. Anggota mahkamah agama menyerang Stefanus, menyeretnya keluar kota, dan melemparinya dengan batu. Meskipun mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan seperti ini, Stefanus tidak membalasnya. Ia juga tidak mengucapkan sumpah serapah, apalagi meminta Tuhan menghukum orang-orang yang membencinya itu. Stefanus justru berlutut dan berdoa agar Tuhan Yesus berkenan menerima rohnya dan tidak menanggungkan dosa itu kepada mereka. Melalui doa inilah Stefanus hendak menegaskan bahwa ia mampu mengampuni orang-orang yang membencinya. Ia pun juga mampu melihat Tuhan
menunjukkan kasih atau cintanya kepada Tuhan dan sesama sampai akhir hidupnya. Belajar dari Stefanus ini, marilah kita juga senantiasa berusaha mengampuni orang-orang yang membenci, menghina, memfitnah, dan bahkan merendahkan kita. Memang hal ini tidaklah mudah. Namun, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk selalu mengasihi Tuhan dan sesama sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah pengampunan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami masih melakukan pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Hari ini pun kami kembali diingatkan melalui kisah hidup Stefanus yang mau mengampuni orang lain yang bahkan telah menyakitinya hingga akhir hidupnya. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat meneladani kasih-Mu, khususnya ketika kami harus diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci kami. Mampukan kami untuk dapat membalas kebencian itu dengan kasih, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui kisah hidup Stefanus, sehingga kami pun dapat menunjukkan kasih pengampunan sampai akhir hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekian sapaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan senantiasa tunjukkanlah kasih Kristus dalam kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.